Dan kembali, China memberikan efek yang sangat berpengaruh kepada market global. Selain tentunya kabar terbaru adalah terkait dengan kenaikan suku bunga dari ECB. Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Penggerak marketnya adalah sentimen positif tergerak dari pernyataan Christine Lagarde yang mengatakan bahwa mereka masih belum selesai. Dan mereka mengkonfirmasi kenaikan di bulan Juli kemungkinan akan tetap dilakukan. Ya, inilah yang menjadi sentimen pasar dan akhirnya sedikit mengikis apa yang sempat dikatakan oleh Powell sehari sebelumnya atau bahkan beberapa jam sebelumnya. Dan kita lihat apa saja yang berpotensi menggerakkan market di sisa hari ini sampai ke akhir pekan atau bahkan outlook sampai minggu depan. Ya, Central Bank this week semua sudah selesai dari FOMC meeting sampai ke BOJ meeting dengan semuanya sesuai dengan ekspektasi market, yaitu kenaikan suku bunga dilakukan oleh ECB 25 basis point, sementara FOMC cenderung unchanged atau tetap di bulan Juni. Demikian pula dengan BOJ meeting yang baru saja dilakukan hari ini. Sementara untuk PBOC, pengumumannya adalah terkait dengan pemangkasan dan itu semua adalah sesuai harapan para pelaku pasar. Jadi sebetulnya secara keseluruhan kita mungkin akan mendapatkan sinyal tambahan karena inilah yang akan atau sempat diberikan indikasi dari minggu yang lalu terkait dengan pemangkasan suku bunga deposito dari China. Dan setelah MLF atau fasilitas pinjaman jangka menengah, maka kemungkinan PBOC diperkirakan akan kembali memangkas LPR atau Loan Prime Rate 1 dan 5 tahun minggu depan di tanggal 20 Juni. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Kondisi selanjutnya adalah semua akan tertuju kepada Bank Sentral Inggris, yaitu BOE atau Bank of England, yang diharapkan juga akan melakukan kenaikan 25 basis point dan itu akan fokusnya menjadi minggu depan. Satu-satunya bank sentral yang kemungkinan juga sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar terkait dengan kenaikan 25 basis point. Ya, Lagarde ternyata tampil dengan pernyataan yang cukup hawkish dan ini berarti sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin, skenario bahwa kemungkinan bisa saja euro kenaikan terbatas kalau ternyata hanya sentuh dengan kenaikan 25 basis point. Tapi apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Lagarde, setidaknya itulah sesuai dengan apa yang juga kami perkirakan. Kalau ternyata pernyataan tersebut cenderung tetap hawkish dan juga bahkan membuka kemungkinannya pernyataan yang lebih jelas, lebih tegas tentang kenaikan bulan Juli, maka euro dipastikan berlanjut ke resistance selanjutnya. Dan sampai saat ini kita sempat melihat euro berada di 1.0960-an dan mungkin saja dalam waktu dekat kita akan kembali lihat euro di 1.10-an. Nah, demikian pula kalau kita perhatikan pernyataan Lagarde yang menjadi titik nadir ataupun bahkan pendorong sentimen adalah terkait dengan belum selesainya ECB untuk menaikkan suku bunga dan tidak berpikir untuk berhenti tentang kenaikan tersebut. Ya, dan bahkan terkait dengan inflasi inti, mereka belum mendapatkan keyakinan bahwa hal tersebut sudah mencukupi untuk alasan mereka berhenti. Jadi kunci utamanya adalah inflasi dan mereka masih melihat 6% adalah angka yang terlampau tinggi. Demikian pula kondisinya untuk bulan Juli masih tetap confirm, tapi juga akan didasarkan kepada data ekonomi. Ya, setidaknya pernyataan inilah yang ditanggapi oleh para pelaku pasar sebagai sentimen yang positif. Terlebih lagi didukung juga dengan kondisi di mana data ekonomi Amerika, yaitu terkait dengan klaim pengangguran yang masih tetap tinggi dan juga mengikis keraguan market bahwasanya data klaim pengangguran sebelumnya yang cukup tinggi di 265.000 itu adalah ternyata bukan karena efek Memorial Day. Jadi kita akan lihat di sini posisi akhir pekan apakah euro akan ditutup menguat di atas atau terhadap dolar atau tidak. Demikian pula kalau misalkan kita perhatikan maka stimulus China yang kemungkinannya menjadi faktor pendorong berikutnya yang tak kalah besar. Bahkan bisa dibilang inilah yang akan kita lihat sampai minggu depan karena minggu depan masih akan ada berita dari PBOC yang diharapkan akan menaikkan LPR atau Loan Prime Rate 1 dan 5 tahun. Bisa saja LPR 1 tahun saja yang akan dinaikkan atau mungkin 5 tahun saja yang dinaikkan. Tapi kita perkirakan biasanya kalau media memang memangkas untuk yang 1 tahun, maka yang 5 tahunnya otomatis biasanya akan ikut dipangkas. Tapi yang jelas, indikasi tersebut terlihat dari minggu ini, waktu PBOC mengumumkan tentang MLF atau pinjaman jangka menengah dengan pemangkasan 10 basis poin menjadi 2,675%.
Dan kita akan lihat di sini posisinya adalah terkait dengan stimulus fiskal dari pemerintah yang kabarnya mereka sedang mempertimbangkan untuk mempersiapkan sekitar 1 triliun yuan atau setara di kisaran 140 miliar dolar. Dan itu dalam bentuk bond atau obligasi keuangan khusus yang nantinya digunakan untuk biaya atau membiayai pemerintah daerah yang terlilit hutang dan juga sekaligus untuk mengangkat indeks kepercayaan bisnis di China. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya sejak awal tahun kita melihat China cenderung meredup. Padahal waktu itu diharapkan mulai bangkit dari keterpurukan setelah tentunya pelonggaran COVID. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah kebangkitan China dan mungkin itulah langkah awal kenapa Hang Seng sempat mengalami kenaikan dan bahkan kali ini pun sudah tembus lagi di atas angka 20 ribuan. Dan ini yang juga sempat kita sebutkan beberapa waktu yang lampau, bahwasanya kita menantikan Hang Seng untuk kembali di area 20 ribuan dan hari inilah saatnya dan mungkin saja belum akan terhenti karena secara teknis nanti akan kita lihat di sore hari bahwa kemungkinan potensinya masih tetap akan bullish. Ya, data ekonomi hari ini tersisa dengan data malam hari yaitu Michigan Consumer Sentiment yang diperkirakan akan naik ke angka indeks 60 dari sebelumnya 59,2. Oke, ini adalah penguatan. Harapannya terjadi penguatan berarti kenaikan terkait dengan sentimen positif dari konsumen Amerika. Dengan kata lain, kalau ternyata data bersifat positif atau lebih kuat daripada ekspektasi, tentunya dolar akan kembali rebound dan mengambil alih dan mungkin itulah tanda-tanda bahwa emas mungkin kembali gagal untuk tembus 1970-an. Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih lemah, maka kita bisa harapkan dorongan tersebut bisa at least mungkin kita bisa dapatkan kembali penutupan di atas 1960 atau segera tembus 1974. Nah, masalahnya adalah kita juga berhadapan dengan Fed speaker yang kali ini dua orang dari Fed yaitu Bullard dan juga Waller itu adalah selalu memberikan sentimen yang cenderung bernada hawkish. Jadi kita akan perhatikan apakah ini adalah pengulangan dari pernyataan sebelumnya atau mereka memiliki alasan lain yang bisa diungkapkan bahwasannya mereka sudah tepat untuk melakukan kenaikan di bulan Juli dan juga berikutnya. Karena dot plot kemarin jelas-jelas menunjukkan ada 2 kali kenaikan kembali sepanjang sisa 2023. Jadi kita akan coba nantikan terlebih dulu. Dan yang saya khawatirkan adalah profit taking mungkin saja bisa terjadi malam hari. Terkait dengan kenaikan emas, sampai saat ini sudah berada 1963. Hati-hati. Walaupun kami tetap menilainya akan terjadi kenaikan, tapi kita sebetulnya belum keluar dari zona tengah. Dan kemarin penekanan 1924 pun kelihatannya agak sedikit gagal dan kita tinggal lihat apakah sekarang kenaikan ini sudah mulai konsisten atau tidak, karena patokan kami dia harus mengalami kenaikan di atas 1970-an minimal atau lebih bagus lagi strong rally baru akan tercapai kalau dia berhasil tembus 1985. Tapi dengan China, kebijakan stimulus fiskal yang sedang diusung ataupun sedang direncanakan, maka saya pikir ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk emas setidaknya menapaki satu tangga lebih tinggi dan mungkin saja minggu depan kita akan lihat hal tersebut bisa terjadi lebih lanjut. Oke, sedikit ulasan untuk fokus minggu depan. Ada 2 pejabat di sana yang akan menjadi fokus utama, tapi kali ini BOE lah yang akan menjadi tujuan utamanya, yaitu dengan kenaikan suku bunga yang diperkirakan 25 basis point. Keduanya juga akan memberikan pernyataan di tanggal 22 Juni, tapi diawali dengan pernyataan press conference dari Bailey tentunya. Nah, Powell akan memberikan pernyataan ataupun testimoni di jam 9 malam di hari yang sama setelah pengumuman suku bunga dari Bank of England. Kita tinggal tunggu saja apakah Powell kali ini mengumumkan misi untuk menyampaikan nada yang lebih hawkish cukup meyakinkan atau masih tetap meragukan seperti kemarin. Karena mau tidak mau, market menilai ada pernyataan yang sedikit meragukan dari Powell kemarin. Itulah sebabnya kenapa akhirnya dolar kembali menyerah dan diambil alih oleh euro atau bahkan diambil alih oleh pound sterling. Nah, tapi saya sedikit ragu untuk pound sterling sendiri, kelihatannya at least mungkin rally cuma sampai menjelang kenaikan suku bunga dari BOE. Tapi semuanya kuncinya mirip dengan apa yang terjadi dengan ECB kemarin. Kalau ternyata kita tidak mendapatkan pernyataan yang jauh lebih hawkish dibandingkan ECB, maka dipastikan mungkin saja pound sterling akan kembali melemah. Nah, sementara Fed speaker lainnya akan memberikan pidato sepanjang hari di minggu depan. Jadi juga tetap hati-hati, walaupun secara keseluruhan Amerika tidak terlihat data ekonomi yang terlampau signifikan,
Dan satu-satunya data atau mungkin dua data baru akan terlihat di hari Jumat minggu depan, itu adalah terkait dengan manufaktur dan service PMI. Nah, sementara itu dari data ekonomi yang paling tinggi, kita akan lihat dari inflasi, baik itu untuk Inggris ataupun dari Jepang. Dan juga demikian pula dengan retail sales dari Inggris. Sisanya adalah manufaktur dan all about manufacture, all about service PMI dari kawasan Inggris dan juga Eropa. Ya, saya lebih menunggu dengan antusias apakah China akan kembali menerbitkan stimulus tersebut apa tidak. Karena itulah yang akan menjadi kunci utama sentimen global. Yang menjadi permasalahan sampai saat ini adalah apakah stimulus tersebut hanya opsi atau justru semuanya adalah bagian dari stimulus. Artinya, kalau ternyata opsinya adalah terkait dengan bank sentral, maka dikhawatirkan kalau hanya menjadi opsi, berarti stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan fiskal, kemungkinan tidak akan dikucurkan. Tapi kalau misalkan ketiganya itulah bagian dari stimulus fiskal untuk merangsang ekonomi, well, setidaknya sampai minggu depan kita akan lihat Hang Seng mungkin tembus kembali level 21.000 dan bahkan mungkin emas ataupun crude oil memiliki pijakan yang sangat layak untuk diikuti karena China adalah konsumen terbesar di dunia atau bahkan salah satu terbesar di dunia untuk emas dan juga minyak.